Minggu 16 April 2023 merupakan Minggu Paskah yang kedua di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagian akhir dari kutipan Injil Yohanes itu kiranya merupakan tujuan penulisan Injil Yohanes. Dengan tulisan Injil Yohanes, orang diharapkan dapat menghidupi iman akan Yesus Mesias, Anak Allah. Bagaimana iman itu bisa muncul dan tumbuh kiranya diperoleh dari kesaksian yang dapat diterima. Itu berarti tidak sekadar bercerita, namun sekaligus dipahami sungguh orang yang mendengarnya. Untuk memahami, tentunya orang perlu tahu konsep atau gambaran Mesias dan Anak Allah. Apakah semua orang di dunia ini tahu dan paham itu apa Mesias? Apakah diketahui dan dipahami apa itu Anak Allah? Menelusuri Injil-Injil tampaknya perlu disadari bahwa istilah Mesias dan Anak Allah menyangkut sekelompok orang tertentu. Kedua istilah itu ada di tengah kehidupan masyarakat atau orang Yahudi. Untuk zaman sekarang, berkat komunikasi yang berkembang pesat, orang non-Yahudi pun tidak sedikit yang mengetahui dan memahaminya. Oleh karena itu, penulisan Injil-Injil pada awalnya ditujukan kepada kelompok-kelompok orang Yahudi.
Sekarang, tentu tulisan-tulisan Injil dapat dimengerti dan diterima bukan hanya orang Yahudi. Menelusuri gambaran Mesias dan anak Allah dalam alam pikir Yahudi, aku temukan bahwa umat manusia membutuhkan penyelamatan. Mesias dan anak Allah merupakan person yang menyelamatkan. Ada pemahaman bahwa penyelamat adalah seorang manusia yang dipilih dan diutus langsung oleh Allah. Ada pula pemahaman bahwa penyelamat itu adalah Allah sendiri. Tatkala gambaran Yahudi tentang umat manusia berjumpa dengan kelompok lain yang berbeda, tentu gambaran keselamatan dan atau penyelamat pun menyesuaikan. Apakah kelompok lain memiliki gambaran bahwa situasi umat manusia begitu rupa sehingga harus diselamatkan dan membutuhkan penyelamatan dari Allah? Kutipan Injil Yohanes memberikan inspirasi bahwa damai sejahtera dalam hidup umat manusia sepanjang sejarahnya mutlak terwujud. Damai sejahtera itu mengusir ketakutan. Damai sejahtera itu menganugerahkan Roh Kudus. Damai sejahtera itu membuat orang berlutut di hadapan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, gambaran keselamatan dan penyelamatan mungkin lebih pas rasanya jikalau diganti dengan damai sejahtera. Kelompok-kelompok non-Yahudi aku yakin dapat menerimanya. Gambaran situasi hubungan antara umat manusia terasa hambar dan menakutkan. Ini tentu sangat cocok dengan situasi para murid sesudah penyaliban Yesus. Ini sekaligus cocok dengan situasi hubungan antar pribadi dan antar kelompok umat manusia. Dengan demikian, Yesus yang oleh penginjil Yohanes disebut Mesias anak Allah menganugerahkan damai sejahtera dalam hidup umat manusia. Dari kutipan Injil Yohanes aku dapati 3 kali Yesus menyampaikan damai sejahtera. 2 yang pertama ditujukan kepada 10 murid dan yang ketiga kalinya kepada ke-11 murid. Ketiga salam damai sejahtera dari Yesus tidaklah berdiri sendiri. Yang pertama diikuti dengan Yesus menunjukkan bekas luka-lukanya. Tampaknya ini menegaskan bahwa yang memberikan salam damai sejahtera adalah Yesus, guru dari ke-10 murid yang hadir pada waktu itu. Ini juga jelas kiranya untuk mempertegas agar para murid tidak takut lagi, sebab Yesus telah bangkit, ia telah hidup kembali. Salam damai sejahtera yang kedua diikuti dengan perutusan dan penganugerahan Roh Kudus. Momen perjumpaan itu menjadi ajang perutusan dan pemberian kuasa. Yesus mengutus para muridnya sama seperti dirinya diutus oleh Bapa. Ini berarti bahwa para murid mengemban tugas perutusan yang sama dengan Yesus, guru mereka. Dengan pencurahan Roh Kudus, mereka pun memiliki kuasa yang sama dengan Yesus, yakni kuasa mengampuni dosa manusia. Salam damai sejahtera disampaikan Yesus tatkala Thomas Didimus ada bersama ke-10 muridnya. Ia yang tidak mudah percaya akan perkataan orang, akhirnya memiliki keyakinan penuh akan kebangkitan Yesus setelah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dalam perjumpaan ini, tampaknya melalui mulut Yesus penulis Injil Yohanes menegaskan bahwa mereka yang tidak menyaksikan Yesus secara pribadi telah bangkit tetap harus percaya. Sebab dengan demikian mereka tidak hanya memiliki hidup dalam nama Yesus, tetapi sekaligus menerima hidup yang membahagiakan. Keterangan pada kalimat akhir yang berbunyi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, dan seterusnya, memberikan kesan bahwa kutipan Injil Yohanes itu merupakan bagian akhir atau penutup Injil Yohanes. Ada kesan padaku
bahwa kutipan itu dipaksakan menjadi akhir dari sebuah kisah tentang Yesus. Aku pikir penulis merasa bahwa penampakan Yesus di hadapan ke-11 muridnya sudah memenuhi tujuan dari tulisannya. Penampakan Yesus yang begitu nyata dengan bekas luka-lukanya membuktikan kebangkitan Yesus. Ada kesan pemaksaan juga terkait perutusan dan pengampunan dosa. Perutusan dan kuasa mengampuni dosa dipadatkan dalam kisah penampakan Yesus kepada ke-11 muridnya. Terlepas daripadanya adalah frase damai sejahtera yang terucap melalui mulut Yesus hingga 3 kali. Frase itu pun tidak berdiri sendiri, selalu diikuti keterangan yang memuat makna yang begitu kuat. Tampaknya penulis juga tidak sembarangan menulis seperti itu. Ada runtutan sehingga aku berpikir tentu ada maksud tertentu selain tema perutusan dan kuasa mengampuni dosa di dalamnya. Rasaku, damai sejahtera tidak sekadar salam ketika berjumpa dengan orang lain sebagaimana di berbagai adat budaya yang ada di dunia ini. Damai sejahtera yang disampaikan Yesus yang sudah bangkit memiliki pesan kuat akan sesuatu terhadap para muridnya. Damai sejahtera pun terasa istimewa tatkala hanya terucap sesudah kebangkitan Yesus. Pendamaian dan kesejahteraan muncul saat aku memperhatikan cukup lama. Ada pendamaian yang disertai dengan kesejahteraan. Wafat dan kebangkitan Yesus merupakan pendamaian sekaligus penganugerahan kesejahteraan kepada umat manusia. Wafat Yesus merupakan korban pendamaian Allah dan umat manusia. Kebangkitan Yesus menganugerahkan kesejahteraan bagi umat manusia. Keduanya menjadi satu peristiwa di mana umat manusia mengalami kesejahteraan hidup bersama dengan Allah. Pendamaian terasa sungguh bermakna, mengingat peperangan tanpa henti yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Siapa yang tidak tahu peperangan di Afrika, Timur Tengah, dan sekitar Laut Hitam? Siapa yang tidak mengetahui ketegangan di Laut Cina? Orang menyadari arti penting berdamai, namun mengalami kesulitan untuk menghentikan peperangan dan ketegangan. Orang mengejar sesuatu dengan berperang, meski tahu dan sadar betul konsekuensi perang sangatlah besar. Bagaimana orang mengalami kesejahteraan dalam peperangan ataupun dengan berperang? Bagaimana hidup damai dalam ketegangan dan ancaman? Pendamaian yang dianugerahkan Allah dalam wafat dan kebangkitan Yesus bagaikan benih yang ditanamkan dalam hati umat manusia. Rahmat itu harus tumbuh dan berkembang dalam realitas hidup umat manusia. Itu berarti butuh lahan subur sebagai tempat bertumbuh kembangnya rahmat pendamaian ilahi. Lahan subur itu dapat berupa hidup batin individual ataupun kehidupan bersama. Tatanan sosial seharusnya menjadi lahan subur yang memungkinkan benih pendamaian abadi bertumbuh kembang dengan baik. Tatanan sosial itu tidak sebatas masing-masing negara, tetapi sungguh menyangkut kebersamaan seluruh bangsa. Kemiskinan dan ketidakadilan seringkali menampakkan diri sebagai racun yang menghancurkan lahan subur itu. Masyarakat atau bangsa seharusnya berkembang bersama dalam menghancurkan kemiskinan dan ketidakadilan bagi seluruh warganya. Pemerataan menjadi masalah utama dalam hidup bersama. Kesenjangan ekonomi menjadi semakin tajam saat harta menjadi patokan atau ukuran dalam keterlibatan individual. Pada akhirnya, ketidakadilan dan kemiskinan menjadi lingkaran racun yang bertautan satu sama lain.
Namun demikian, rahmat kebangkitan Yesus, yakni damai sejahtera pribadi dan sosial, takkan bisa dihalangi pertumbuhan atau perkembangannya. Orang tetap akan tergelitik akan keindahan hidup dalam kedamaian. Orang yang menangis akan mengalami damai sejahtera. Ketakutan, kekhawatiran, dan ketegangan akan segera berganti dengan damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.